Viltrox semakin serius dalam menciptakan lensa third party profesional. Bahkan gue merasa produk mereka itu udah bisa bersaing dengan para pemain-pemain besar seperti Sigma, Tamron, dan kawan-kawannya. Dan salah satu lensa terbaik mereka akan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa terbaru dari Viltrox dengan nama Viltrox 75mm f1.2 Pro. Yep, lensa baru ini membawa tagline baru di jajaran Viltrox, yaitu adalah tagline Pro atau jajaran Pro, yang kayaknya menunjukkan kalau mereka mulai lebih serius dalam membuat lensa third party, dan mungkin tagline Pro ini akan menjadi awalan dari jajaran yang lebih panjang lagi. Bahkan mereka tuh sebenarnya kemarin bikin lensa yang serius banget juga ya. Ada lensa Viltrox anamorphic yang gua nggak tahu bakal masuk Indonesia atau enggak, tapi itu lensanya bener-bener cinema banget, gokil banget, warnanya putih ganteng, tapi ya nggak tahu bakal masuk Indonesia atau enggak. Cuman dari situ yang kita lihat Viltrox bener-bener udah mulai serius. Intermezzo dulu, kita bukan pengguna baru untuk lensa Viltrox, kita itu punya dari jajaran yang lama yang 23, 33, 56mm f1.4 semua. Dan dulu itu memang mereka adalah satu-satunya opsi lensa autofocus murah buat kamera Fuji. Jadi jelas banget kita akhirnya pakai karena mereka satu-satunya opsi gitu, dengan reverse engineering bisa bikin lensa autofocus dengan harga yang cukup murah buat sistem Fuji, tapi dengan kualitas yang seadanya juga gitu. Sampai akhirnya belum lama launching lah 13mm f1.4 yang pas kita cobain itu kualitasnya gokil banget. 13mm kalau kalian belum nonton silahkan dicek juga videonya, karena itu lensa yang benar-benar racun banget juga. Kita juga pakai jadi daily driver, jadi salah satu gear utama kita. Dan akhirnya datanglah ke Indonesia si 75mm f1.2 Pro yang bener-bener lensa ini monster parah. Gue kemarin itu sempet pakai lumayan lama si Viltrox 75mm ini, lumayan in-depth gitu ya. Kita cobain waktu bikin video series jalan-jalan kita yang Creative Adventure. Kemarin tuh episode 1 yang ke Panggalengan. Kalau kalian belum nonton silahkan dicek, karena kita nyediain file mentah juga buat kalian yang pengen coba-coba filenya. Dan waktu itu experience yang gue dapatkan menggunakan lensa 75mm ini so far bener-bener memuaskan, bener-bener monster banget. Pertama dari segi angka aja nggak mengecewakan gitu, 75mm f1.2 yang bukaannya juga gede banget dengan vokal yang lumayan tele. Gue sebenarnya penggemar vokal wide ya, tapi kita udah punya 13mm-nya, memuaskan. Dan kita coba explore lagi dengan lensa telenya di 75, ternyata cukup mantep juga. Karena lensa tele itu ternyata kalau kita di beberapa kebutuhan tertentu dia bisa mengisolate backgroundnya biar nggak terlalu lebar gitu ya, biar nggak terlalu luas. Dan memang utamanya banyak orang pakai buat portrait. Dan memang so far lensa ini bener-bener gokil banget. Pertama mungkin dari segi fisik, dia build quality gokil. Build quality ini metal semua, bener-bener rasanya solid banget. Memang membuatnya nggak enteng ya, tapi rasanya rasa mahal banget. Dia switch-nya juga enak, karena di sini dia ada switch autofocus dan manual focus. High quality, nggak ada problem selama kita pakai di sana di kondisi ekstrim juga. Ini juga dia ring lensanya cakep, high quality, dan dia punya aperture ring juga yang karakternya itu clicky, yang sama high quality juga. Dan kita kalau ke auto dia ada gap gitu. Dan ya so far nggak ada problem dari ring-ring yang dibawa di sini gitu, bener-bener cakep banget. Tapi emang ukurannya cukup besar ya untuk sebuah lensa APS-C, karena dia secara signifikan terlihat lebih besar dari yang 13mm Viltrox juga. Dan memang kalau kita lihat ring filter depannya dia 77mm. Gede banget untuk sebuah sistem lensa APS-C. Tapi sangat wajar dengan vokal yang 75mm f1.2 gitu ya. Itu emang sangat wajar dengan ukuran lensa sebesar ini. Apalagi lensa ini juga udah semakin matang, dia punya struktur desain itu udah water shield, udah waterproof. Kelihatan juga kalau yang kita bisa lihat dari sisi luarnya, dia di bagian mulut mountingnya itu ada sealing karet. Tapi di bagian dalam-dalamnya pun dia juga udah dilengkapi dengan sealing-sealing yang
membuatnya cukup weather shield gitu, cukup kuat dipakai di kondisi-kondisi ekstrim. Kita sebenarnya kemarin pakai juga dengan kondisi ekstrim di sana cukup pede, cuman ada kesalahan human error sebenarnya yang membuat ya kamera ya lensa kita agak berembun juga, karena kita sebenarnya di kondisi ekstrim tersebut gonta-ganti lensa terus juga gitu ya, cekrek, jadi weather shield ya nggak ada gunanya juga dengan kondisi seperti itu. Tapi ketika kita nggak ganti, kita bisa dengan pede pakai hujan-hujan ringan gitu, pakai dia akan sangat aman dari air maupun debu gitu. Jadi dia untuk struktur lensanya sendiri udah jauh lebih matang dari versi-versi terdahulunya. Dan gue juga suka dengan dia emblemnya sekarang Pro, warna abu-abu, bukan C dengan warna keoren-orenan yang orang ngelihatnya tuh jadi kayak knock off-nya G-Master gitu kan. Dengan emblem Pro ini kayak kerasa lebih pas banget gitu, masuk sama desainnya Fuji. Kalau gue ngelihatnya ya, kelihatan, kalian lihat deh, cakep banget sama X-H2S gitu. Terasa profesional banget. Nah, ngomongin soal kualitas, bener-bener di sini adalah posisi lensa Viltrox mulai bersinar. Karena kualitasnya bener-bener gokil banget. Pertama ya soal angka, tadi 75mm f1.2 punya karakter yang kuat banget. Begitu juga kalau kalian pakai di kondisi low light, f1.2 bos. Jadi nggak problem di situ, bener-bener lensa yang cakep banget buat dibawa-bawa. Tapi dari segi kualitas, ketajaman juga dia cakep banget, gambar tajam banget. Dan soal chromatic aberration yang dulu itu di jajaran lamanya Viltrox terkenal chromatic aberration yang cukup berantakan, di sini nggak mengganggu sama sekali. Chromatic aberration pada kontras-kontras tinggi pun masih sangat terkontrol dan bener-bener gambar-gambar yang diambil itu rata-rata kepake semua gitu, nggak ada gangguan-gangguan chromatic aberration yang mengganggu. Begitu juga soal coating yang di jajaran Viltrox lama juga terkenal gitu kan, coatingnya kalau kena cahaya direct light dia jadi ke wash out, ada warna magenta gitu, di sini nggak terjadi. Bener-bener kita kalau ngadep matahari pun atau ke cahaya yang direct ke lensa, itu warna kontras tetap terjaga, tetap bagus. Mungkin sesekali akan ada bias dikit, tapi itu hal yang sangat wajar. Itu pun terjadi di lensa-lensa native dan lensa-lensa flagship lainnya. Dan ya sangat-sangat terkontrol dan gue suka banget. Sama untuk sebuah lensa tele yang gue juga suka banget di lensa ini adalah walaupun dia di 75mm focal length-nya, minimum focus distance dia deket banget. Jadi itu kita bisa ngambil gambar, portrait ataupun detail-detail barang atau ya video atau foto apapun yang kita ambil itu bisa cukup close up. Karena minimum focal distance-nya, minimum focusing distance-nya, minimum focusing distance-nya itu deket banget gitu. Beda jauh sama dia itu punya dulu itu lensa 85mm f1.8. Beda jauh, di sini kita bisa lebih nompo, bisa lebih dekat dan itu dapat karakter gambar yang cakep banget gitu. Jadi so far benar-benar memuaskan. Experience gua pakai lensa ini, kemarin kan kita lumayan in-depth ya, pakainya lumayan pakai di workflow yang benar-benar serius juga, benar-benar profesional. Yang gua rasain pakai lensa ini itu rasanya mirip-mirip kayak kita pakai jajaran art lens-nya Sigma atau bahkan mirip kayak pakai jajaran lensa XF-nya Fujinon yang flagship yang tinggi-tinggi di harga yang sebenarnya dia cukup affordable karena dia untuk 75mm f1.2 itu harganya cuma 8,5 juta rupiah gitu. Jadi itu bener-bener terjangkau banget, apalagi setelah merasakan kualitas yang dibawakan oleh si lensa ini. Bener-bener worth it banget. Sayangnya satu hal yang mungkin cukup mengecewakan di lensa ini adalah dia hanya available untuk sistem Fuji. Entah kenapa Viltrox
Karena gue yakin kalau dia bikin juga buat Sony, wah kacang goreng gitu kan. Tapi dia nggak bikin buat Sony. Nggak tahu di masa depan, tapi untuk sekarang dia hanya available untuk kamera Fujifilm yang memang kalau kita lihat sih cocok banget ya. Ganteng banget gitu sama kamera Fujifilm. Jadi buat temen-temen yang nonton ini dan pakainya Sony, sayang sekali belum ada. Tapi untuk pengguna Fujifilm, kalau kalian pakai sistemnya Fujifilm, menurut gua lensa ini wajib kalian taruh di radar kalian. Kenapa gue bilang di radar kalian bukan wajib kalian beli? Karena saat video ini gue buat, lensanya udah available di Indonesia kurang lebih seminggu kayaknya ya. Kurang lebih. Tapi sekarang udah nggak ada di pasaran gitu. Karena udah habis, udah goib. Dan kalau kalian berkesempatan, kalian punya toko langganan, suka bikin pre-order, mungkin ada pre-order lensa ini, menurut gua wajib banget buat kalian pre-order gitu. Wajib banget buat kalian pertimbangkan. Dan mungkin gua harap sih di dealer-dealer, gua nggak tahu ya ada atau nggak, tapi kalau di dealer-dealer ada, lebih baik kalian cobain. Karena gue beneran merasa lensa ini tuh value-nya worth it parah gitu. Dengan 8,5 juta rupiah rasanya itu kayak pakai lensa-lensa flagship dengan harga puluhan juta rupiah gitu. Bener-bener cakep banget. Dan ini memang jadi salah satu daily driver ST Media juga. Walaupun gue nggak tahu sih. Karena ini bukan lensa yang kita beli, ini adalah lensa sampel yang mungkin di masa depan bisa dipinjem buat dipakai untuk demo unit gitu kan, tapi gue berharap enggak. Karena balik lagi lensa ini ganteng banget. Dan memang kalau nanti udah available juga, mungkin untuk mengamankan diri, mungkin gue akan ikut pre-order juga gitu. Cuman untuk sekarang ya sayangnya, kalian harus menunggu dulu. Semoga aja kedepannya stok si lensa 75mm f1.2 ini bisa lebih aman. Tapi ya itu, buat Fuji user wajib banget masuk dalam radar kalian. Wajib parah. Dan kalau mau cobain ada hasil foto-foto dari lensa ini, kalian silahkan simak video trip kita yang kemarin. Atau di sini juga mungkin gue kasih beberapa sampel dari hasil pengetesan lensa ini. Kalau kalian pengen buktiin sendiri, file mentahnya kita sediain. Tapi buat yang lebih komplit, ada video segala, silahkan ke video trip kemarin. Itu bisa jadi bahan buat bikin reel sekalian juga dan sebagainya gitu. Jadi ada footage-footage yang bisa kalian cobain. Oke, paling itu aja. Gue merasa videonya kok kayaknya ini banget ya, gue sampai kering gitu tenggorokan gue. Tapi gue memang excited banget dan semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja sih. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.